Halo, salam sejahtera dan selamat siang Sobat Eko semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga ya baik-baik aja. Soalnya akhir-akhir ini sering terjadi perubahan cuaca ya, padahal masih musim kemarau ya kalau misalnya Juni ini. Semoga semua yang hadir bisa jaga kesehatannya, baik dari kesehatan, baik juga pola makannya. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Trisha Artasitorus yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Cerita Eko yang bertajuk Fenomena Perubahan Iklim, Apa yang Harus Dilakukan. Oke. Kenapa sih Kak topik perubahan iklim itu alias yang sering kita dengar itu climate change ya, sering dibahas akhir-akhir ini karena kita sendiri juga pasti bisa ngalamin atau ngerasain sih perubahan cuaca yang beragam ya, terkadang panas, terkadang dingin. Kalau saya pribadi sih kadang kalau mau misalnya jemur kain nih, pas lagi panas-panasnya, tiba-tiba hujan langsung kayak ngerasa, aduh, bad mood banget deh. Kenapa sih? Padahal masih Juni, tapi udah hujan mulu. Pasti pada mikir ya. Nah, kali ini di cerita Eko kali ini akan membahas kenapa sih perubahan iklim ini bisa terjadi. Nah, mengingat beberapa waktu ini sering terjadi fenomena alam seperti banjir, polusi, longsor, dan sebagainya, kita pasti perlahan sadar, oh mungkin perlakuan hal kecil yang kita lakukan itu bisa berpengaruh ke perubahan iklim. Nah, menurut ilmuwan NASA yang akan terjadi perubahan iklim ekstrim di beberapa tahun ke depannya dengan pemanasan yang akan meningkat, yang akan banyak membawa panas, api, badai, banjir, dan kekeringan. Faktanya menunjukkan 11% gas emisi merupakan akibat dari deforestasi yang diperkirakan sebanding dengan emisi total mobil dan truk di planet ini. Nah, oleh sebab itu diperlukannya ada aksi kecil atau aksi dari seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi untuk mencegah hal tersebut di masa yang akan datang. Oke, tanpa berlama-lama kita undang saja langsung narasumbernya ya, udah hadir nih, ada Mas Fajar dan Mbak Ratna. Ada Mas Fajar dari Green Narration selaku Community Empowerment Officer dan Mbak Ratna selaku Partnership Communication Manager dari Ekosistem. Halo, selamat siang Mas dan Mbak, gimana kabarnya? Halo, selamat siang Mbak Trisha dan Mas Fajar. Oke, Halo, nah, ya selamat selamat siang juga siang. Mbak Oke, Rizna. ini berarti benar ya panggilannya Mas Fajar dan Mbak Ratna ya? Oke, Iya, oke betul. ya. Oke. Mas Mbak, jadi tema cerita Eko kali ini itu membahas tentang perubahan iklim ya. Kan perubahan iklim itu bisa aja disebabkan karena seperti gas rumah kaca. Itu kan kalau kita lihat dari identifikasinya perubahan iklim itu kayak terjadi banyak banjir, longsor, kenaikan permukaan air dan sebagainya. Nah, kalau dari Mas Mbak nih gimana sih pendapatnya tentang tentang fenomena ini sebelum masuk ke kasus-kasus yang ada ya? Ya, gimana? Mau siapa dulu nih? Gimana bisa Mbak? Oke, Mbak Ratna dulu. Oke ya, Mbak Ratna Ladies dulu. first, mungkin Oke, Bang Ratna dulu. oke. Halo Silakan. teman-teman semua, Mbak Trisha, Mas Fajar, dan juga teman-teman yang nonton. Tadi pertanyaannya, eh komentar tentang perubahan iklim ya? Iya, Hmm. benar sekali. Sebenarnya perubahan iklim tuh mungkin kita melihatnya sesuatu yang besar dan jauh di sana, padahal kita ngerasain itu sendiri. Misalnya kayak akhir-akhir ini kan banyak nih berita kayak kualitas udara di kota A ternyata udah bener-bener di atas 160. Kadang-kadang suka Hmm. dibandingin nih sama kualitas udara yang ada di daerah yang mungkin masih asri, masih hijau dan lain-lain. Yang mungkin jaraknya tuh bisa jauh banget, misalnya 160 sama 39 gitu. Jadi sebenarnya perubahan iklim itu tidak jauh di sana, tidak es mencair di kutub utara, tidak mungkin air laut yang surut di sana, tapi kita sendiri di sini pun merasakan hal yang sama. Seperti tadi yang Mbak Trisha bilang, kalau mendadak panas, mendadak Hmm. hujan, dan itu juga ternyata berpengaruh nih ke kesehatan kita, Benar. ya kan? Dan mungkin itu apa ya, beberapa kerusakan lingkungan itu ternyata juga berpengaruh terhadap mentalitas kita nih sebagai manusia, yang mungkin yang biasa orang sebut apa ya, eco anxiety kali ya. Mungkin itu dari aku, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Fajar. Oke, sekarang Mas Fajar. Oke. Oke, menarik banget ya. Halo semuanya juga, salam kenal. Di sini aku mau nyambung aja sih tadi Mbak Ratna cerita tentang sebenarnya itu memang perubahan iklim tuh nggak melulu tentang sesuatu yang besar gitu ya, dan
mungkin setiap kali kita bangun aja tuh udah kerasa kali ya apa namanya perasaan ataupun hal-hal fenomena yang itu merupakan bagian dari perubahan iklim kayak gitu. Kalau aku pribadi sih hal yang aku selalu bisa jadi akhir-akhir ini ya Mbak Trisha, Mbak Ratna kayak eh, kerasa paginya dingin banget tapi siangnya misalkan panas banget dan itu juga sangat berdampak pada kayak apa ya, jadi kita tuh harus harus always ready ya, kayaknya emang pepatah sedia payung sebelum hujan Ya, tuh kayaknya benar. bakalan selalu Betul, dipakai setuju. karena memang setidak bisa diprediksi itu sih kondisi cuaca hari ini kayak Oke. gitu kali ya. Oke. Kalau era sekarang ini kan ya, Mas Mbak, serba teknologi nih ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya teknologi itu juga mempengaruhi perubahan iklim sih. Kayak misalnya karena standar hidup kita naik, jadi penggunaan transportasi pribadi nih misalnya jadi meningkat. Jadi mempengaruhi juga kualitas udara terutama di kota-kota besar. Kalau kita lihat dari budaya hidup negara-negara maju, mayoritas itu kan mereka pada naik transportasi umum ya, ada MRT, ada busway dan sebagainya. Nah, itu tuh baru dari segi sisi teknologi, belum dari sisi tingkat konsumtif kita nih sebagai masyarakat. Kira-kira ada nggak sih sisi lain yang paling paling terlihat tapi orang nggak sadar nih sebenarnya ada gitu. Kalau dari Mas Mbak gimana? Oke. Mungkin aku masuk dulu ya Mbak Trisha, Mbak Ratna. Terkait teknologi dan perkembangannya yang aku rasa sangat pesat ya, baik itu tuh digital maupun non digital ya, kayak transportasi maupun hal yang lain. eh itu sangat sangat apa ya, sangat impact banget dan ikut andil ya dalam perubahan apa namanya perubahan iklim ini. Cuman memang kalau aku pribadi sih menyorot ke lifestyle kali ya Mbak. Jadi tadi ketika misalkan Mbak Trisha mengkaitkan dengan habit ataupun lifestyle dari orang luar yang mungkin sudah bisa menggunakan transportasi umum dengan nyaman, dengan fasilitas yang bagus dan lain sebagainya, itu mungkin agak susah, Ya, butuh effort kali ya untuk kita di Indonesia yang ketika misalkan akan menerapkan atau mengadopsi lifestyle itu tuh di Indonesia itu sendiri. Nah, cuman sebenarnya itu ada hal-hal lain atau perilaku yang bisa kita juga uh, terapkan sih, kayak misalkan mungkin nggak segampang FOMO kali ya kalau misalkan apa namanya akhir-akhir ini kayak ada misalkan motor motor baru nih, terus kayak misalkan transportasi apa yang sebenarnya itu impact ke lingkungan, terus kita ikut-ikutan padahal benar kita nggak sekali. butuh-butuh banget kali ya, dan itu mungkin nyambung sama tadi ya Mbak Trisha terkait konsumtif kita itu sendiri. Kalau Itu Mbak Ratna kali ya dari gimana aku. Mbak? Kalau aku mungkin kalau tadi Mbak Trisha dan Mas Fajar menyoroti hal-hal yang terjadi nih ya, karena memang sepengaruh teknologi, budaya, edukasi dan lain-lain itu juga ternyata berpengaruh ke perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Tapi ada yang perlu disoroti dari semua hal itu, ternyata setiap kerusakan lingkungan yang terjadi itu selalu ada solusinya. Jadi Halo, halo. aduh maaf banget ya sinyal sinyal kita di sini putus-putus Muhammad. Masih kedengaran ya suaranya ya? Oke. Ya, masih kedengaran nggak masalah, Mbak Aduh, Aman Mbak Trisha. Trisha. oke ini masih banyak teman yang join. Aduh maaf ya teman-teman. Ini emang sinyal kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau emang sinyalnya Iya. kepotong ya. Belum bisa 5G soalnya di sini masih 4G. Maafin ya. Oke, kita lanjutin. Benar banget. Ya sampai mana tadi Mbak Ratna dari segi edukasi ya Trekce? Mungkin terakhir adalah yang jarang disoroti orang adalah dan mungkin juga jarang diberitakan di media adalah kita harus yakin bahwa setiap kerusakan lingkungan yang terjadi ataupun perubahan-perubahan yang akan berpengaruh ke lingkungan kita itu selalu ada solusinya.
solusinya macam-macam, bisa bentuknya movement, bisa bentuknya teknologi, bisa bentuknya sistem ataupun mekanisme gitu. Jadi salah satu yang perlu disorot adalah eh, kalau kita melihat berita kerusakan lingkungan, kita juga harus mulai aktif nih kayak, oh kerusakan lingkungan A misalnya banjir. Apa ya solusi dan inovasi yang sudah ada sekarang? Jadi itu bikin kita apa ya semacam oh ternyata masalah ini solusinya sudah ada, tapi mungkin solusinya apakah sudah besar, apakah sudah berkembang, apakah sudah digunakan secara masif oleh masyarakat luas. Jadi apa ya? Mungkin kalau sekarang kita mencoba seimbang antara eh, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman kita dalam memberikan solusi terhadap kerusakan tersebut. Kalau misalnya solusi itu sebenarnya banyak ya Mbak, cuman kayak lebih ke arah kesadaran kita sebagai manusia, kita sadar nggak, oh ini tuh sebenarnya bisa dilakukan ini, bisa ngelakuin ini, padahal tuh banyak banget ya solusi yang udah sering dijabarin secara luas. Nah, kalau kita bicara nih terkait kasus yang terjadi karena perubahan iklim, sebenarnya gampang banget sih kita jabarin kayak yang baru akhir-akhir ini ada banjir bandang sama tanah longsor di Bogor, ada juga Hmm. banjir rob di Semarang ya, belum terjadi ini terjadi dalam kurun waktu bulan yang sama ya, kayak baru terjadi satu datang lagi nih bencana yang lain, belum lagi ada nih tentang polusi udara ya yang kayak Mbak Iya. Rana bilang Kayak kota nggak bisa A habis kota gitu B. ya. Apalagi beritanya kita tuh masuk kategori kualitas udara yang buruk di dunia ya, itu bisa aja faktornya banyak kayak dari faktor transportasi dan sebagainya ya Mbak ya. Kalau dari Mas Bak nih, kira-kira apa sih selain kalau yang ini kan umum nih, contoh yang benar-benar studi kasus yang seharusnya orang tuh lebih sadar lagi nih, notice, harusnya notice tapi dia nggak notice gitu, yang perlu diperhatikan dan perlu kita tanggulangi secara bersama-sama gitu. Coba dari Mas Fajar mungkin bisa duluan. Hmm, oke. Tadi aku sangat sepakat ya tadi Mbak Ratna cerita. Kayaknya jangan-jangan eh, orang akhirnya mungkin apa ya agak enggan ya untuk ngebahas tentang climate change atau perubahan iklim itu ya karena narasi-narasi yang selalu ditonjolkan tuh tentang negativity-nya kali ya dan padahal mungkin ada positivity apa ya sudut pandang yang lebih ini nggak apa bukan nggak apa-apa sih tapi lebih kayak yuk siap ikutan gitu kan siap ketika misalkan emang ada ini lebih preventif gitu karena uh, aku kemarin sempat baca-baca juga ya pas ada COP26 apa namanya 21 kemarin memang sebenarnya tuh 4 poin ya yang memang menjadi concern dalam menghadapi si apa perubahan iklim itu ya salah satunya adalah adaptasi dan mitigasi itu dan emang ya pada akhirnya karena emang selalu cepet banget nih ya kerusakan lingkungan salah satunya itu belum iklim ya mau nggak mau kita harus balapan juga ya Mbak Ratna Iya Mbak Trisha benar. kayak ayo balapan siapa yang apa namanya untuk menyediakan solusi yang emang bakalan kita solve gitu. Tadi ketika misalkan Mbak Trisha contoh lain ya selain dari apa namanya tadi banjir kemudian polusi dan lain sebagainya sesimpel mungkin kalau tinggal di sekitar pertanian ya Mbak jadi itu sangat dampak banget ya bagi para petani yang memang sangat tidak bisa dikendalikan nih jadwal tanamnya jadi aku rasa itu jadi salah satu impact yang kelihatan banget dan mungkin kita yang di kota ya di urban nggak begitu kerasa Iya gitu ya benar sekali. kondisi itu Iya, jadi betul-betul. ya itu sih salah satu case kecil yang mungkin kita rasakan kayak gitu. Oke, kalau dari Mbak Ratna gimana tanggapannya Mbak? Kalau tadi Mbak Trisha sama Mas Fajar sempat mention banjir gitu. Iya. Sebenarnya aku adalah salah satu warga yang terdampak banjir. Jadi tuh Oke. biasanya Ini tuh langsung 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 ya Mbak ketemu ya, ini ya langsung saksi gitu, saksi hidup. saksi hidup. Saya perumahanku tuh jarang banget banjir, tapi ada satu waktu di mana waktu zaman kalau nggak salah tahun baru, aku lupa 2018 2019 yang kayak tempat-tempat yang nggak biasa banjir jadi banjir. Akhir Nah, perumahanku tuh 2019. termasuk salah Ya. satunya nah 2019 ya sebelum Ya, pandemi. Itu bener-bener yang kayak apa ya? Kita biasanya nggak banjir, terus tiba-tiba dapat banjir, terus kan furnitur, barang-barang itu kan kita nggak aduh di aduh, bawah gitu kan. bener banget. Nah, jadi sebagai salah satu warga terdampak banjir, tapi karena alhamdulillahnya di tempatku itu
cukup apa ya, cukup guyup lah tetangga-tetangga gitu. Akhirnya kita Hmm. mendirikan namanya Bank Sampah. Dan Bank Sampah itu cukup aktif sampai Oh, sekarang. Karena memang walaupun itu perumahan-perumahan yang apa ya, pas putri mudanya itu nggak banyak, justru lebih banyak usia senior citizen. pensiunan gitu ya, Mbak? Betul, tapi justru mereka yang Yes. aktif banget nih, aktif banget buat ngumpulin kardus, plastik. Nanti setiap minggu nih, setiap Sabtu bakal di-store. Dan setiap poin atau apa tuh kayak jadi tabungan dan banyak banget yang bisa dituker dari situ. Nah, gara-gara itu jadi sekarang semua ibu-ibu, bahkan ibuku juga kayak semangat banget nih buat yang namanya milah-milah sampah, terus Iya benar. ngumpul ke bank sampah gitu. Jadi hal-hal dari sekitar kita Benar. tuh sebenarnya udah bisa kelihatan gitu sih dan Iya, bisa iya. dirasain. Bener. Justru malah yang Benar. senior-seniornya sekarang kayak, oh ya kita pilah Iya, sampah yang ini. Justru yang mm-mm. muda-mudanya, oke kita Jadi beli. Mungkin, ikutan justru. iya, Heeh. mungkin cuma kayak sekedar sedotan stainless itu kan sempat naik naik daun ya Mbak. Itu kayak Heeh. ya udah Ya. lewat lagi. Mungkin kita sebagai yang muda-muda juga harus reminder ke diri sendiri ya harus melakukan hal-hal kecil karena hal-hal kecil itu sangat berpengaruh bagi lingkungan apalagi tentang topik perubahan iklim ya itu benar-benar pengaruh banget apalagi negara kita ini negara iklim tropis yang benar-benar ya kalau hujan sekali hujan banget banjir kalau kering ya kering banget gitu ya. Keren banget. Iya benar Mbak. Itu juga yang kayak kata Mas Fajar berpengaruh ke yang daerah desa ya yang kayak pertanian. Jadi mereka nggak tahu soal waktu panennya dan itu mungkin bisa kerasa ke orang-orang yang di perkotaan saat kuantitas padi misalnya beras itu berkurang kok harganya mahal padahal sebenarnya ya itu pengaruh dari hal itu kita aja yang nggak notice hal-hal kecil itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya gini, dari kasus semua yang ada itu berarti kita bisa simpulin semua lapis masyarakat itu harus berpartisipasi ya dalam hal-hal kecil, nggak harus pemerintah doang, nggak harus aktivis doang atau ilmuwan. Kita juga dari kecil kalau bisa diterapin ya agar nanti dewasanya menjadi kebiasaan gitu ya. Kayak memilah sampah atau enggak kita kalau misalnya siang hari matiin lampu kalau masih terang itu kan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam skala rumah tangga nih. Nah kalau misalnya perilaku kecil itu ya kalau kayak saya sendiri mengganti plastik jadi penggunaan tote bag. Nah itu untuk ngurangin penimbunan sampah plastik ya. Kalau dari Mas Mbak nih sebagai aktivis lingkungan yang pasti concern ke lingkungan akhir-akhir ini perilaku kecil apa sih yang udah dilakukan oleh Mas Fajar dan Mbak Ratna yang bisa menjadi contoh buat teman-teman Sobat Eko dan yang lainnya gitu. Oke, silakan siapa dulu Mbak Ratna mungkin? Oke, boleh. Hal-hal kecil ya. Ya. Sebenarnya hal-hal kecil mungkin Bisa ini gede-gede dulu, Mbak. ya, gak usah Kecil-kecil gede-gede aja. dulu ya, dikit-dikit dulu aja. Dikit-dikit dulu aja. Ini aku sempat baca di sebuah jurnal juga perilaku-perilaku kecil yang bisa kita lakukan untuk apa ya menghadapi perubahan iklim sekarang. Yang pertama tuh adalah yang aku sempat mention tadi, kita tuh harus yakin kalau setiap kerusakan lingkungan yang terjadi tuh ada solusinya. Misalnya solusinya tuh macam-macam, misal dari awareness dulu, education dulu, atau gerakan dulu, edukasi tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab kayak teman-teman Generation Foundation yang lakukan. Terus mungkin ada solusi tentang pemilahan sampah yang lebih bertanggung jawab yang bisa dilakukan oleh teman-teman Universal Eco sebagai waste service provider, ataupun bentuk solusi yang kami sebagai ekosistem coba tangkap nih, mencari solusi-solusi lingkungan yang kira-kira cukup menjawab tantangan perubahan iklim. Tapi kita lihat apakah solusi tersebut sudah berkembang, apakah sudah masif digunakan dan juga eh, tersebar di masyarakat dan digunakan secara sehari-hari gitu. Jadi kita melihat kerusakan dan solusi harus berjalan berbarengan, walaupun sekarang kondisinya kerusakan memang lebih cepat dibanding solusi lingkungannya. Iya, benar. Tuh kan. Nah, yang kedua tuh tadi sempat dimention juga sama Mbak Trisha kalau hal-hal kecil yang kita lakukan tuh memberi dampak dan memberikan manfaat. Jadi tuh kita juga harus yakin kalau misalnya hal-hal kecil yang kita lakukan itu ya berdampak, ya bermanfaat, walaupun saat kita melakukan sebuah aksi lingkungan kadang-kadang ada aja omongan kanan, omongan kiri yang bikin kita Ya, jadi apa ya, pasti. hesitant gitu ya, kayak apa yang aku lakukan apakah benar, apakah yang aku lakukan itu
walaupun kecil apakah bermanfaat dan berdampak? Ya pasti ada dampaknya dong, pasti ada manfaatnya, karena kan permasalahan lingkungan itu isunya apa ya? Isunya cukup complicated, sektoral dan multi players juga. Jadi kita sebagai individu, sebagai masyarakat yang bisa kita lakukan lebih dekat, yang bisa kita lakukan secara daily, ya kita juga harus yakin kalau itu ada manfaatnya. Nah, yang terakhir ini yang paling apa ya? Aku paling suka nih yang terakhir. Kita harus sering-sering terhubung dan terkoneksi dengan orang-orang yang punya concern yang sama. Jadi misalnya kayak Instagram Live ini, aku ketemu Mbak Trisha dari Universal Eco, aku ketemu Mas Fajar dari Generation Foundation. Jadi apa ya, kita tuh merasa tidak sendiri dalam menghadapi perubahan-perubahan iklim ini. Jadi banyak teman-teman yang ternyata punya concern yang sama. Jadi dengan saling terhubung, dengan secara reguler misalnya ikut Instagram Live, ikut webinar, ataupun ketemu kopi darat gitu, itu bikin kita jadi oh ternyata concern tentang perubahan lingkungan ini tidak hanya perubahan iklim ini tidak hanya kita yang ngerasain, tapi teman-teman ngerasain juga. Jadi nanti mungkin dampak dan manfaatnya akan lebih besar lagi. Itu aja dari aku. Mungkin dilanjutkan oleh Mas Fajar. Oke, selanjutnya Mas Fajar. Mantap. Aku ini ya, poin Baratna tuh on point-nya di mana adalah yakin, ya Mbak. Betul. Yang penting yakin dulu, karena memang poin tadi kolaborasi aku juga sangat sepakat ya, dan itu yang ya tadi ketika misalnya kita ngebahas bahwa memang soal apa dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh semua orang, ya berarti solusi ini ataupun action yang bakal kita lakukan ya harus bareng-bareng gitu kan. Kayak kan gak mungkin ketika misalkan petani yang ngerasain tiba-tiba petani sendiri yang berjuang, kan gak mungkin, gak bisa. Karena aku sepakat banget untuk adanya kolaborasi antar kita di level sekecil apapun ya, entah itu Karang Taruna yang biasa kalau dari GF itu ada program Eco Ranger gitu ya, pemberdayaan masyarakat, atau juga melalui forum-forum diskusi baik itu levelnya itu grassroots ataupun high level yang ada di GF juga, seperti kayak Jambore, kemudian ada program ISAF, dan hal-hal kecil kayak misalkan mengedukasi masyarakat lah, ibaratnya tutur tinular ya kalau orang Jawa bilang, dari mulut ke mulut kita cerita dan lain sebagainya. Aku rasa itu hal yang nggak begitu kelihatan kali ya, kalau sebenarnya itu kita juga lagi beraksi, kata-kata gitu. Itu sih yang pertama. Yang kedua, aku sangat ini sih Mbak, mungkin ketika tadi Mbak Ratna cerita kalau di perumahannya ada bank sampah yang itu tuh memilah sampah dan ibaratnya menjualnya daur ulang, dan sebenarnya tuh memang proses pemilahan itu sangat ngebantu banget sih, sehingga kalau misalkan teman-teman di sini juga pernah dan mungkin sering dengar ya kalau sampah organik itu kalau bisa jangan dicampur, sehingga tidak tercampur ke residu kan, yang mungkin kayak gas metan, dan itu berpengaruh ke pemanasan global dan sebagainya. Mulai dari pemilahan, dan itu kalau aku boleh ajak teman-teman ya sesimpel itu deh, ketika misalkan makanan habis gitu kan, kalau misalkan pun nggak habis dipisah, jangan dicampur. Terus intinya kalau misalkan kalau di kosan tempat sampahnya mungkin ada 2 atau 3 gitu ya, biar mana yang residu benar-benar residu atau mana yang bisa didaur ulang, kayak gitu sih aku rasa hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Keren banget nih, perilaku kecil emang tuh concernnya sebenarnya gampang ya terlihat gitu sebenarnya di depan mata, tapi kita aja yang nggak mikir, kayak nggak sadar oh ini sebenarnya berpengaruh banget nih terhadap perubahan iklim, apalagi yang tentang pemilihan sampah ya Mas Mbak. Itu tuh emang hal paling dasar yang menurut saya emang harus dilakukan, karena itu tiap hari kita pasti ada menghasilkan sampah. Misalnya kita pakai tisu, pasti kita buang sampah, lagi kita makan ada sisa makanannya juga gitu kan ya. Oke, kalau saya sendiri ya Mbak, kalau motivasi saya untuk melakukan hal kecil ini memang pribadi pingin belajar dari mengurangi limbah plastik, karena emang saya sadar penggunaan plastik itu dari diri saya sendiri sangat banyak. Jadi saya perlahan menggantikan pembelian air minum dengan kemasan menjadi tumbler, dan tas jadi untuk yang belanja itu jadi tote bag. Nah, kalau motivasi yang bisa di-share untuk teman-teman yang hadir hari ini dari Mas Mbak, kira-kira apa sih? Motivasi singkat aja nggak apa-apa, yang penting teman-teman oh iya benar nih motivasinya Mbak Ratna benar juga nih, bisa saya terapin gitu. Motivasi ya,
Sebenarnya nyambung dari 3 hal yang aku sebutkan tadi, itu yang selalu aku bawa sebenarnya. Kalau apa ya, setiap yang kita lakukan itu pasti selalu ada dampak dan juga manfaatnya. Dan tadi juga nyambung ke Mas Fajar kalau kita itu tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa bergerak sendiri, memang butuh kolaborasi dengan pihak-pihak lain karena kan isu lingkungan ini nggak cuma tanggung jawab satu dua pihak tapi memang multi pihak, jadi multi stakeholders gitu kan. Motivasinya adalah eh itu tadi, selalu dalam mindset kalau setiap kerusakan lingkungan itu pasti ada solusinya. Kalau misalnya kita belum ketemu solusinya, oh apakah ini ternyata ada peluang nih kita bikin solusi baru untuk kerusakan lingkungan yang ini. Atau kalau misalnya kita ketemu hmm, solusi lingkungan untuk kerusakan ini, tapi dia mungkin struggle atau dia apa ya, belum dikembangkan dengan baik, kita bisa juga support solusi-solusi tersebut. Jadi misalnya misalnya aku tuh eh, awal-awal itu untuk pemilahan sampah kan selalu bingung, kayak aku mencoba memilah sampah tapi ternyata pengangkutan sampah di rumahku itu tidak apa ya, tidak dipisah gitu, jadi kayak nyampur gitu. Akhirnya daripada aku Sama pusing, aja. betul sama aja kan Mas, jadi kayak oh ya udah, akhirnya aku cari waste service provider yang ada gitu kan. Jadi ibaratnya kita apa ya, memanfaatkan solusi-solusi yang sudah ada ya, dengan misalnya berlangganan waste service provider, ataupun kita bisa subscribe solusi yang lain. Jadi sebenarnya solusi-solusi itu mempermudah hidup kita gitu, tanpa kita harus ribet-ribet lagi ngurus-ngurus masalah sampah. Itu mungkin dari aku, Mbak. Kalau dari Mas Fajar, ya motivasinya Kak, yang Eh, simpel juga apa? Motivasi ya, mungkin motivasi kenapa ikutan join di apa ya, aksi lingkungan dan lain sebagainya. Aku lebih ke aku pengen ini sih, kayak daerah rumahku yang alhamdulillahnya masih banyak sawah gitu ya. Dan mungkin kalau bisa dibilang apa, kondisi lingkungannya tuh nggak begitu apa tercemar gitu ya. Ya aku harap itu masih akan ada 50 tahun ke depan atau mungkin bahkan beberapa puluh ke depan. Itu aja sih, karena aku rasa mungkin kita selalu tahu ya bahwa memang hadirnya manusia nggak tuh tricky gitu ya, maksudnya akan selalu ada, dan gimana caranya memang kita apa namanya, ya sebagai kalau misalkan dalam Islam kan khalifatul fil ard ya, kayak ya sebagai pelindung si bumi itu sendiri. Jadi ya aku rasa itu sih prinsip yang mungkin aku pegang sampai sekarang kayak gitu. Oh ya, ini ada satu pertanyaan nih Mas, mungkin Mas Mbak mungkin ada yang bisa jawab. Ada yang nanya, mana dulu lingkungan atau ekonomi? Kira-kira Mas Fajar atau Mbak Ratna mau coba jawab terkait pertanyaannya? Lingkungan Gimana atau Mbak tadi? ekonomi? Punten aku Pertanyaannya, mana dulu lingkungan atau ekonomi? Oke. Oke. Mungkin Mas Fajar udah ada jawabannya, bisa Iya, langsung iya. share ke kita aja. Gimana Mbak Ratna? Lingkungan atau ekonomi duluan ya? Iya, oke. Agak tricky. Kalau jalan barengan kenapa enggak? Iya, karena Yes. Nah, memang apa ya, mau nggak mau kerusakan lingkungan atau perubahan iklim itu kan pasti akan berpengaruh ke ekonomi. Begitupun sebaliknya, karena aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi pun akan berpengaruh ke lingkungan. Jadi memang itulah kenapa apa ya, sekarang muncul solusi-solusi baru yang bentuknya mungkin lebih apa ya, menjadi bisnis yang lebih sustainable juga gitu. Jadi ekonomi jalan, lingkungan jalan, masyarakatnya sejahtera, dan juga kerusakan lingkungannya juga bisa diatasi. Jadi lingkungan atau ekonomi kita jalan bareng-bareng aja. Gimana Mas Fajar? ya jangan dipisah ya Mbak. Kasihan kalau misalkan jauh-jauh juga LDR-an Iya. susah gitu ya. Eh, Sepakat sih Mbak Ratna, Mbak Trisha. Maksudnya kayaknya juga kalau misalkan aku lihat ya, untuk di pemerintah Indonesia aja tuh sendiri tuh
mulai pelan-pelan ya untuk ngedukung yang namanya tuh circular economy, di mana prinsip-prinsip keberlanjutan dari sebuah bisnis yang emang diharapkan bisa ikut ngejaga lingkungan itu sendiri. Bahkan kalau teman-teman tahu ada Green Climate Fund dari Kemenko yang emang full dialokasikan untuk pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan dan lain sebagainya, aku rasa itu memperlihatkan bahwa memang sebenarnya tuh udah banyak pihak yang concern ke isu lingkungan yang memang kita sama-sama tahu bahwa udah deket nih kerusakannya semakin parah dan lain sebagainya, sehingga upaya-upaya basisnya itu financial support itu tuh sudah mulai diperhitungkan sih, dan aku juga cukup bangga ya dengan langkah kecil itu. Oke, makasih pendapatnya Mas Fajar dan Mbak Ratna. Berarti ya ternyata perubahan perilaku itu juga mempengaruhi perubahan di lingkungan kita ya, walaupun dari segi faktor alam kita nggak bisa kontrol, tapi dari segi faktor aktivitas manusia kita bisa kontrol. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri juga ya. Apalagi kalau masyarakat Indonesia diakumulasi banyak banget, kalau bisa bersama-sama berpartisipasi ya makin cepat ya itu ya, apalagi ekonominya juga makin meningkat tuh. Benar banget ya kan. Nah, makasih untuk Mas Fajar dan Mbak Ratna yang udah mau sharing bersama kita, mau ngeluangin waktunya juga. Semoga apa yang disampaikan Mbak Ratna dan Mas Fajar bisa berguna juga buat Sobat Eko dan yang lainnya. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada closing statement dari Mas dan Mbak. Aku mungkin duluan ya, Silakan teman-teman Mas Fajar. semuanya. Aku rasa tadi diskusi sebelumnya tuh aku nge-highlight bahwa memang adanya kolaborasi itu tuh sangat penting dan aksi bareng gitu ya. Dan memang kalau boleh aku ajak teman-teman juga ya di sini, tadi yang pertanyaan terakhir juga sangat-sangat men-trigger aku ya, bahwa memang sebenarnya itu isu sustainable financial support untuk urusan lingkungan itu sangat-sangat penting ya, sehingga ya emang solusi yang ditawarkan akan selalu berjalan ke depannya dan sebagainya. Dan kalau aku boleh share juga ya teman-teman, kalau di Green Nation Foundation itu sendiri sekarang tuh lagi ada konsep Green Fund Digital Philanthropy atau GFDP yang mengajak teman-teman untuk ikut bahasanya berdonasi lah untuk emang urusan kerusakan lingkungan ini. Kita ada namanya 10 gitu. Yang menarik adalah 10.000 setiap bulan, kemudian 10 juta masyarakat yang ikut aksi ini untuk menanggulangi 10 tahun upaya kita untuk merestorasi lingkungan kita. Jadi memang harapannya aksi kolaborasi yang akan digalakan oleh kita masing-masing gitu ya, itu bareng-bareng nih untuk ngejaga lingkungan kita. Karena kalau aku ngelihat tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin, only one earth ya, cuma satu bumi yang kita miliki. Jadi aku rasa kita bareng-bareng bisa jalan gitu. Itu kalau dari aku. Keren. Oke, dengan Mbak Ratna. Kalau dari aku, karena kami dari ekosistem itu memang salah satu ataupun fokusnya adalah memang mencoba untuk mengembangkan dan juga mendampingi support startup lingkungan yang punya solusi dan inovasi untuk tackle climate change gitu kan. Nah tadi sebenarnya pertanyaannya ekonomi dan lingkungan itu adalah salah satu hal yang ingin kita address. Jadi otomatis dalam menjalankan bisnis ataupun startup yang fokus di isu lingkungan pasti akan menyentuh banyak sektor ekonomi, sektor lingkungannya udah pasti karena kan solusi lingkungan, terus juga sektor sosialnya, jadi harus menyentuh aktor-aktor di dalamnya. Nah, salah satu upaya kita lakukan, jadi saat ini tuh kita sedang ada program yang sedang berjalan, jadi ini terbuka untuk mahasiswa dan juga startup di level awal yang masih bootstrapping atau seed stage gitu, yang misalnya punya solusi lingkungan dan mau mengembangkannya jadi bisnis yang lebih berkelanjutan. Jadi nanti di program yang namanya Climate Innovation League, jadi kita adalah sebuah program eskalasi buat teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman early stage startup untuk nanti mendapatkan kickstart grant dan juga nanti ada pendampingan, mentorship, masterclass dan lain-lain. Nah kebetulan aku sekarang juga baru landing banget nih Mbak dan Mas, aku baru landing di Medan, jadi besok kita mau ada roadshow di salah satu universitas yang ada di Medan gitu. Jadi
harapannya akan lebih banyak solusi-solusi lingkungan dan juga gerakan-gerakan yang fokus ke isu lingkungan seperti Universal Eco dan juga Generation Foundation. Jadi kita pengen apa ya, sifatnya tidak hanya Jawa sentris di Pulau Jawa, tapi kita mau mencoba untuk menyentuh ke luar Pulau Jawa gitu Benar. sih. Jadi aku mungkin kalau misalnya teman-teman merasa punya ide ataupun melihat sebuah kerusakan lingkungan ataupun perubahan iklim ini adalah sesuatu yang sangat potensial, baik secara solusinya, inovasinya, dan juga bisa mensejahterakan baik secara ekonomi ataupun sosial. Jangan takut, karena sekarang banyak sekali platform-platform yang bisa membantu teman-teman, dan salah satunya adalah uh, melalui program Climate Innovation League yang sedang kami laksanakan sekarang. Itu aja. Ih, Silakan Mbak keren, Tina. keren banget nih Mas Fajar sama Mbak Ratna. Tadi saya juga langsung, oh ini udah ke Medan aja. Soalnya saya aslinya Medan, kayak Oh jarang gitu banget Mbak. ada Oh sosialisasi gitu. kayak gini. Itu tuh emang perlu banget. Mbak Trisha kayaknya bisa pulang kampung sekarang aja, Mbak. Boleh Mbak, Pengennya boleh. ya, Buat ini, buat ikut pengennya begitu. acara di Itu ya, barat itu gitu penting ya. banget, apalagi ke univ-univ ya Mbak ya. Itu memang langkah Betul. kecil yang bisa kita sharing buat adik-adik calon penerus. Anjir, keren banget ya kalau gitu. Oke, ini dari yang disampaikan Mas Fajar dan Mbak Ratna, semoga menjadi pelajaran untuk Sobat Eko, bisa diterapin di kantor, di rumah, di kampus, dimanapun kita berada. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Fajar dan Mbak Ratna. Jika ingin melanjutkan kegiatan lainnya, bisa meninggalkan live ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak Trisha, Mbak Makasih ya Fajar. Makasih ya. Mas Mbak. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Sampai Terima ketemu kasih lagi. teman-teman yang sudah Juga. nonton. Oke. Oke, Sobat Eko semuanya. Lancar-lancar Mbak kegiatannya di Medan. Ya, Terima kasih. sukses terus. Sampai Oke, ketemu. Mas Mbak. Baik, Sobat Eko semuanya, berakhirlah cerita Eko kali ini. Kami berharap dengan adanya sharing ini bisa menjadi kita lebih aware terhadap lingkungan. Apabila ada yang penasaran mengenai cerita Eko selanjutnya, bisa mengunjungi Instagram kami di @universaleco.id dan channel YouTube kami Universal Eko. Bersama Universal Eco, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbahmu secara bertanggung jawab. Saya Trisha, pamit undur diri. Selamat sore.